Lo pernah nggak sih lihat warung nasi kapau dengan piring berjejer tinggi sampai hampir jatuh? Terus mikir, ini mah cuan bejibun pasti sampai lupa pulang. Tapi kenyataannya, di balik hiruk pikuk itu, margin keuntungan per porsi itu tipis parah. Ibarat main selling cilok, modal 1.000 untung 100, lo kira gede, tapi kalau salah langkah, bisa-bisa nyungsep. Itulah realita pahit yang gua sebut. Jualan nasi ternyata bukan tambang emas, tapi medan tempur yang kejam. Lo tahu nggak? Nasi kapau itu bukan cuma soal jualan nasi sama lauk doang, tapi lebih tepatnya mesin logistik mini yang ngurusin ekonomi receh dengan presisi ala CEO korporat. Nah, lu jangan kira cuma karena warungnya sederhana, manajemennya juga seadanya. Justru di sini semuanya harus presisi. Dari dapur sampai meja pelanggan, semuanya harus lurus dan rapi. CEO jalanan? Itu istilah buat mereka yang paham betul gimana caranya kerjain bisnis runcing kayak pisau dapur tanpa perlu diploma MBA. Nah, coba lo lihat satu piring nasi kapau standar, nasi putih, sayur kapau biasanya nangka atau kacang panjang, sambal hijau yang pedas menggigit, dan satu protein utama, misalnya gulai tambusu atau rendang. Kalau gua breakdown, harga jual per porsi itu rata-rata cuma sedikit lebih mahal dari harga sebotol air mineral. Grafik di layar nanti bakal tunjukin gimana biaya bahan baku, HPP, itu hampir ngepas sama harga jual. Bahkan kadang cuma nyisain untung receh yang bikin senyum tipis preman. Perbedaan paling kentara dengan nasi padang biasa ada di cara penyajian dan operasional. Susunan piring yang berundak itu bukan cuma buat estetika doang, tapi strategi jitu buat manajemen inventory sekaligus mempercepat pelayanan. Jadi, cara makan dan nyajiin pun ini udah dirancang supaya uang muter cepat loh. Gak cuma nyari untung, tapi juga ngejaga ritme bisnis yang gak boleh lemot. Tahun 2024,2025 ini, naiknya harga bahan pokok bikin semua jadi runyam. Cabai yang tadinya murah sekarang udah kayak emas merah, harga daging yang ngacak-ngacak kantong, sampai santan yang naiknya bikin warung kegidik. Pertanyaan yang selalu gua ajukan serius, gimana mereka bisa survive kalau biaya operasional nembus 20%, tapi harga jual cuma berani naik 5% doang tanpa takut pelanggan minggat? Ini bilang ke lo semua, bisnis nasi kapau itu main di volume game yang sadis, untung dikit tapi jualan harus banyak banget. Kalau margin per porsi cuma 2.000, lo harus jual minimal 500 porsi per hari buat nutup biaya sewa sama gaji pegawai. Gimana rasanya berjualan dengan tekanan kayak gini? Tekanan buat muterin uang kayak CEO beneran yang harus ngatur uang receh seakurat mungkin. Nih gua kasih janji ke lo. Dalam 20 menit ke depan, gue bakal bongkar tuntas gimana bocor-bocor halus di operasional mereka, gimana misteri mengunci suplai bahan baku yang krusial, dan yang paling penting, lu bakal belajar strategi perputaran sadis ini buat bisnis apapun yang lu mulai dari nol. Siap jadi CEO jalanan? Yuk, kita gas! CEO jalanan balik lagi nih, sekarang kita masuk ke ranah angka yang sebenarnya sering bikin kepala mumet, tapi kunci buat ngejaga bisnis nasi kapau tetap hidup dan nendang. Gue bakal ajak lo bedah harga pokok penjualan, HPP, per item di dapur. Contohnya, sepotong rendang atau gulai tambusu yang luar biasa itu penyusutan berat daging saat dimasak berjam-jam bisa sampai puluhan persen. Jadi jangan kaget kalau bahan baku yang lo beli sejuta, pas di piring jadi cuma sisa setengahnya. Efisiensi di dapur itu bukan sekadar jargon, tapi hal utama yang nentuin keuntungan lo. Tapi tunggu dulu, jangan cuma fokus ke bahan baku. Ada biaya tersembunyi lain yang suka nyelinap kayak maling kemalaman, gas, minyak goreng yang cepat rusak karena bumbu yang kental, terus retribusi jalanan gantian bayar yang biasanya nggak nongol di laporan resmi, tapi nyata menggerus kantong. CEO jalanan harus paham betul, ini biaya ghost yang sering bikin laporan keuangan mestinya jadi minus, tapi tetap harus dijalani supaya warung tetap jalan. Nah, sekarang mari kita analogikan manajemen stok mereka dengan sistem just-in-time, JIT, ala manufaktur. Lo tahu kan, santan gampang banget basi kalau disimpan lama-lama. Jadi mereka masak dalam batch kecil-kecil supaya nggak kebanyakan stok yang akhirnya mubazir. Hasilnya, kualitas tetap terjaga, waste minim, dan cash flow tetap lancar tanpa harus nyetok bahan yang mubazir. Gimana? Keren kan?
Kalau dikupas lebih dalam soal makanan pelengkap, ini nih sumber rahasia cuan tersembunyi. Kerupuk kulit siram kuah, perkedel, atau telur dadar kecil-kecil itu biasanya nggak kelihatan besar, tapi itu booster margin yang luar biasa. Makanan utama mungkin marginnya tipis, tapi kalau pelanggan tergoda buat nambah lauk, boom! Pendapatan warung langsung naik signifikan. Jadi jangan anggap remeh si teman kecil ini kalau mau bisnis jalan terus. Gua juga nggak lupa bahas tenaga kerja nih. Di dunia nasi kapau, yang kerja seringkali istri, anak, atau saudara, sistemnya lebih kebagi hasil daripada gaji tetap. Loyalitas mereka itu beda banget, lebih kuat daripada Y pakai kontrak kerja formal. Orang-orang ini bukan cuma pegawai, tapi bagian dari sistem operasi yang saling percaya dan jaga sama-sama. Makanya, lu nggak bisa lihat bisnis ini cuma dari sudut formalitas aja. Untuk kasih gambaran realistis, gua bikin tabel simulasi pengeluaran ideal yang harus lo tahu. Bahan baku 40,50%, operasional dan sewa 20%, tenaga kerja 15%, dan sisanya profit bersih sekitar 10,15%. Dari angka ini, lo bisa lihat sendiri betapa sempitnya ruang buat kesalahan. Kalau ngaco dikit, siap-siap aja bisnis lo anjlok lebih cepat dari gorengan di warung sebelah. Intinya, bisnis nasi kapau itu sadis banget soal cash flow. Uang masuk tiap hari, keluar juga tiap hari buat belanja bahan besok dan bayar segala macem. Ini bukan latihan gampang buat orang yang nggak tahan sama tekanan, tapi latihan manajemen arus kas paling ekstrem yang bikin CEO jalanan lincah dan cekatan. Satu kesalahan manajemen kecil bisa berdampak besar. Jadi, siap mental? Oke bro, sekarang kita ngomongin dapur di balik cita rasa yang bikin lo ngiler sebelah mata itu. CEO jalanan itu ngerti betul pentingnya hubungan personal sama pemasok di pasar induk, bukan asal borong di supermarket. Lo punya orang dalam yang kasih harga grosir dan kualitas bahan terbaik, itu senjata rahasia yang bikin bisnis lo kompetitif. Ini bukan cuma soal harga, tapi juga kecepatan dan kepercayaan. Membahas soal rasa, tantangan terbesar bukan cuma bikin enak, tapi konsisten dari hari ke hari. Mereka pakai cara jitu. Bikin bumbu dasar dalam jumlah banyak yang disimpan dengan teknik khusus supaya rasa tetap sama, walau produksi naik dari 1 outlet jadi 3. Scaling resep itu ilmu yang nggak sembarangan, kalau salah, meledaklah reputasi. Ngomong-ngomong soal gulai kapau, ini komponen yang nggak bisa diremehkan. Sayur kapau kayak nangka, kacang panjang, atau kol itu bahan murah, tapi kalau dimasak dengan kuah kuning khas yang pas, nilainya melambung tinggi. Presentasi juga penting, lo nggak mungkin sajikan seenaknya, karena mata pelanggan juga nilai jual bro. Dari segi alat masak, CEO jalanan gak rakus dekorasi, tapi fokus beli peralatan tahan banting, kuali besar, kompor tekanan tinggi, piring melamin awet yang gak gampang pecah. Investasi alat dapur ini kayak beli tank buat perang bisnis karena tahan banting dan efisien, bukan pajangan buat Instagram. Sekarang kita bandingin model distribusi. Ada warung yang masak di satu tempat terus distribusin ke cabang, ada juga yang langsung masak di lokasi masing-masing. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan, tapi buat nasi kapau yang main di segar dan kecepatan, masak langsung di tempat biasanya lebih efisien dan menjaga rasa, sekaligus potong biaya logistik. Risiko bahan melambung itu nyata bro, bayangin harga cabai naik 100.000 per kilo atau daging mendadak gila-gilaan. CEO jalanan harus siap dengan strategi substitusi pakai bahan alternatif yang nggak ngorbanin rasa atau shrinkflation alias ngurangin porsi sedikit tanpa bikin pelanggan kecewa. Kunci di sini, jangan pernah ngorbanin kepercayaan pelanggan. Kalau soal sisa makanan, bisnis ini nggak buang-buang sembarangan. Biasanya, sisa makanan didaur ulang jadi produk lain atau dikasih ke tetangga dan sebagai sedekah. Ini bukan cuma soal etika, tapi juga strategi bisnis untuk menjaga energi positif dan reputasi. CEO jalanan ngerti, kasih itu investasi juga kok. Sekarang kita bongkar rahasia, kenapa lo rela antre lama cuma buat sebungkus nasi kapau yang katanya biasa aja. Susunan piring berundak yang penuh warna merah cabe, kuning kunyit, sama hijau sambal itu bukan cuma pajangan bro. Secara psikologis, display ini memicu rasa lapar dan bikin lu pengen nambah lauk lebih dari satu.
Ini trik visual merchandising yang jenius dari CEO jalanan bikin mata lo cepet tergoda. Lo tahu nggak ada strategi bonus kuah yang sering banget dipakai warung nasi kapau? Kasih kuah melimpah gratis itu sebenarnya biaya minimal, tapi efeknya luar biasa. Pelanggan ngerasa dimanjain dan lebih puas. Ini cara gampang buat bikin mereka balik lagi tanpa harus jual mahal. Jadi jangan remehkan kemurahan hati semu yang ternyata bikin untung. Fenomena antrian panjang dan warung yang agak sesak itu fenomena sosial yang unik. Orang-orang lebih pilih warung yang ramai dan gerah dibanding tempat sepi tapi adem pakai AC. Ini karena di dunia jalanan, laris berarti enak itu hukum rimba yang berlaku mutlak. Social proof ini kerja efektif buat menjaga loyalitas pelanggan tanpa strategi marketing ribet. Label nasi kapau sendiri punya kekuatan branding yang nggak bisa disamain sama nasi padang biasa. Kapau itu identitas yang udah melekat dengan keaslian, rasa, dan cerita yang beda. Brand ini jadi senjata tawar yang ngejebol di pasar, apalagi buat konsumen yang pengen experience berbeda dan otentik. Ini pelajaran pertama soal segmentasi pasar yang nggak boleh lo pandang sebelah mata. Lokasi warung nasi kapau itu juga nggak sembarangan. Mereka sukses banget di spot-spot strategis seperti stasiun kereta, pasar tradisional, dan terminal bus. Kenapa? Karena trafik manusia di situ luar biasa tinggi, jauh lebih penting daripada akses parkir yang luas. Lokasi itu ujung tombak yang bikin lu kebanjiran pelanggan harian tanpa perlu promosi mahal. Cara penjual menawarkan lauk tambahan kayak tambah telurnya kak, itu teknik upselling paling natural yang sering dilewatin orang. Ini bukan cuma basa-basi, tapi strategi jitu menaikkan average order value tanpa bikin pelanggan ngerasa dipaksa. CEO jalanan paham banget gimana bikin jualan look aman tapi untung maksimal. Di era digital sekarang bisa dibilang nasi kapau tetap eksis berkat kekuatan rekomendasi mulut ke mulut. Di Google Maps atau TikTok Foodies, rating dan review positif itu ibarat emas tanpa perlu bayar agensi iklan mahal. Jaga reputasi dan interaksi dengan pelanggan lewat cara personal, itu yang bikin brand jalanan ini nggak lekang oleh waktu. Oke bro, sekarang saatnya lo belajar gimana caranya ngelola receh bisnis nasi kapau jadi sesuatu yang bisa berkembang. Mentalitas pertama yang harus lo tanam adalah pisahin duit pribadi sama duit warung. Banyak CEO jalanan gagal bukan karena dagangannya sepi, tapi karena modal dipakai buat bayar cicilan motor, makan-makan, atau gaya hidup. Jangan campur aduk, kalau enggak, lo akan sulit berkembang. Yang paling penting, warung nasi lo harus punya dana darurat minimal untuk nutup biaya operasional selama 3 bulan. Gak usah lebay, tapi bayangin aja pas terjadi kebakaran pasar, renovasi jalan, atau lonjakan harga bahan baku yang mendadak. Kalau nggak ada dana cadangan, bisnis lo siap amblas. Jadi siapin dana darurat itu bagian dari bertahan hidup lo sebagai CEO jalanan. Kalau ngomong ekspansi, lo harus pinter-pinter pilih strategi. Buka cabang baru atau tambah menu. Buka cabang berarti bikin sistem operasional lebih kompleks, tapi dapat jangkauan pelanggan luas. Sementara tambah menu itu risiko bingung pengelolaan dapur dan stok bahan. Gua sarankan, jangan gegabah ambil dua-duanya sekaligus sebelum sistem lo kuat dan teruji. Sekarang soal modernisasi, gua tahu lo suka yang simple, tapi mulai pertimbangkan pakai aplikasi kasir alias point of sales (POS). Ini bukan cuma buat catatan omset doang, tapi juga buat kontrol stok bahan baku dan cegah kebocoran alias uang hilang yang biasa terjadi sama pegawai. Transisi dari nota kertas ke sistem digital emang agak susah, tapi manfaatnya gede banget buat bisnis lo ke depan. Modal ekspansi gak harus selalu lewat pinjol yang nendang bunga tinggi. Lo bisa coba alternatif lain kayak tabungan emas, koperasi, atau sistem bagi hasil dengan pemodal kecil secara tradisional. Intinya, cari modal yang sehat dan aman tanpa harus bikin lo tercekik utang dan tekanan cash flow. Jangan remehkan profit tipis Rp2.000 per porsi kalau lo sukses muterin 500 porsi sehari selama 30 hari. Itu udah 30 juta bersih, jumlah yang bisa bikin lo punya gaji kayak manajer korporat. Bisnis yang terlihat kotor dan remeh ini ternyata bisa jadi tambang cuan kalau lo punya sistem yang rapi dan disiplin tinggi.
Kapan waktu yang tepat buat lo berhenti jongkok di depan meja lauk? Gua jelasin nih, itu saat lo udah harus berubah dari tukang sendok nasi jadi manajer yang atur sistem dan pegawai. Transisi ini emang gak gampang karena lo bakal meninggalkan zona nyaman, tapi itu kunci buat lo naik level dari self-employed jadi business owner sesungguhnya. Sekarang kita bicara gimana nasi kapau bisa bertahan dan navigasi di tahun 2026 yang penuh tantangan. Pertama-tama, integrasi dengan layanan food delivery kayak GoFood dan GrabFood itu wajib hukumnya. Tapi sadar nggak sih, potongan komisi 20% itu bikin margin yang udah tipis makin tergerus. Makanya warung harus pintar, salah satunya dengan menaikkan harga khusus untuk pesanan lewat aplikasi tanpa bikin pelanggan utama kabur. Digital marketing juga bakal makin penting. Prediksi gua, konten storytelling di balik layar, seperti proses masak yang higienis dan otentik, akan jadi magnet besar buat pelanggan sekarang yang makin peduli soal kualitas dan kebersihan. Lo harus bikin pelanggan merasa terhubung, bukan cuma dikasih makan doang. Personal branding pemilik warung juga nggak kalah penting. Banyak pebisnis kuliner yang sukses karena mereka sendiri jadi wajah usaha, aktif di media sosial dan bikin konten otentik. Ini bukan soal gaya, tapi soal membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang susah ditandingi promosi mahal. Selain itu, ada pesan penting buat anak muda modal kecil, gunakan profit dari bisnis nasi kapau buat beli aset yang bekerja saat kamu tidur, seperti emas atau saham. Jangan biarkan uang lo cuma muter di panci dan dapur, tapi pindahkan ke instrumen yang bisa berkembang jangka panjang. Ini langkah bijak buat masa depan finansial. Realitas jalanan itu keras bro, gua nggak bilang gampang, tapi gua bilang kemungkinan itu ada kalau lo siap kerja keras fisik dan mental. Kebebasan finansial itu bukan mimpi, tapi hasil dari kerja non-stop yang konsisten dan disiplin di lapangan. Jadi jangan ngeluh, tapi siapin nyali buat kotor-kotoran dulu. Sekarang gua tanya nih, lo masih gengsi jualan nasi? Atau lo udah siap bangun sistem perputaran uang lo sendiri dari bawah? Komen di bawah bisnis apalagi yang mau lo bedah marginnya. Gua bakal kasih insight tajam buat lo yang pengen jadi CEO atas hidup sendiri. Ingat, di CEO jalanan lu nggak perlu jas mahal buat jadi kaya. Lu cuma butuh data yang akurat, eksekusi yang gila-gilaan, dan berani kotor di lapangan. Gue tunggu lo di puncak. Jadi, siap jadi bos atas hidup lo sendiri?